Shalom, selamat pagi sahabat Petra sekalian, ibu bapak dan saudara-saudara. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Selamat berjumpa lagi pada embun pagi kita, Sabtu 2 Juni 2022. Bersama saya Pendeta Joko Prastio, PPK Senunda GKJ dari GKJ Temaijo. Dan kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas pagi hingga petang nanti. Tema perenungan kita hari ini ialah kita dipersatukan dengan Kristus. Dan itu terambil dari bacaan Kolose pasal 3 ayat 1. Kiranya apa yang kita renungkan dan refleksikan ini dapat menjadi landasan bagi hidup kita di sepanjang hari. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami Engkau izinkan kembali untuk menikmati segarnya udara pagi ini, tapi juga indahnya harapan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan apapun yang akan kami kerjakan dan berbuat, biarlah sepenuhnya atas petunjuk dan pimpinan dan kekuatan-Mu. Manusia seperti kami hanyalah manusia-manusia yang seharusnya bersandar kepada-Mu. Karena kami berasal dari Engkau. Apapun yang kami kerjakan harus sepenuh kehendak Tuhan saja yang menjadi tujuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan melandasi pagi ini dengan merenungkan kesaksian firman-Mu dan berfirman-Lah. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami tahu itu tidak mudah, tapi didikan Tuhan sangat kami perlukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Kolose pasal 3 ayat 1 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan, tapi tidak hanya mendengar, tetapi berusaha untuk melakukan setiap kesaksian firman Tuhan. Kita dididik, kita dicerahkan, dan kita selalu diperbaharui bersama dengan Roh Kudus yang penuh kelembutan, mengajar kita ke jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kolose merupakan jemaat yang tentu bukan dididikan oleh Paulus, kita tahu semua itu. Tapi kita melihat bahwa Paulus punya concern sebagai orang-orang yang menjadi pilihan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, menjadi kelompok-kelompok, pada waktu itu kelompok-kelompok benar-benar minoritas kecil, dan tentu menjadi kelompok-kelompok yang sangat disorot, sangat dilihat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Helenis, Yunani, maupun Romawi, maupun dunia pada waktu itu. Karena kekristenan atau orang-orang Kristen ini tidak hanya bicara tentang bagaimana mereka menunjukkan ibadah mereka kepada Tuhan. Kristen bukan soal ibadah menurut Paulus. Kristen adalah etika. Kristen bukanlah hanya sekedar bagaimana memuja Yesus, bagaimana menyembah Yesus seperti orang-orang Romawi menyembah para kaisar, atau orang-orang Yunani menyembah para dewa. Tidak semacam itu. Kalau kita hanya berhenti pada menyembah Yesus seperti yang dilakukan oleh orang Romawi dan orang Yunani, bukankah itu bagian dari sesuatu yang memang masyarakat sudah kenal, dan tidak ada sesuatu yang khas, yang unik, yang bisa ditawarkan oleh kekristenan itu sendiri pada zamannya. Apalagi kemudian biasanya kalau bicara soal kultus atau ritual, selalu ada ubo rampe, ada persyaratan, ada berbagai macam cara-cara
tata cara, harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian kalau ini kurang harus dibayar dengan ini, kalau ini kurang lagi harus dilakukan dengan ini. Ada banyak pantang untuk itu semua. Termasuk kelompok-kelompok guru-guru yang juga Kristen pada waktu itu masih datang kepada jemaat-jemaat untuk mengajarkan bahwa mereka masih perlu harus disunat, harus masih perlu diberi tradisi-tradisi Yahudi seperti sebelumnya supaya mereka tetap jadi bagian dari Abraham. Jadi tradisi-tradisi lama mereka masih tetap dipakai. Tentu Paulus tidak berbicara bahwa itu jelek dan itu harus ditinggalkan. Paulus sama sekali tidak pernah meninggalkan keyahudiannya. Paulus mengatakan dia adalah 100% Yahudi tapi juga 100% Kristen. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini, dia 100% juga dikatakan Romawi, tapi juga Yahudi, karena dari keluarga Romawi Yahudi. Dan juga kalau kita berbicara tentang hal ini, saudara-saudara, Paulus tidak menghantam guru-guru yang mengajarkan tradisi itu. Oke, fine. Kalau tradisi mau dihidupi sebagai bagian dari penghayatan iman, oke. Tapi ketika itu menjadi sebuah persyaratan, jangan lagi. Karena kebangkitan Kristus adalah tidak bersyarat dan diberikan kepada semua orang tanpa syarat. Sehingga kalau kita sudah diberi semacam kehidupan bersama dengan Tuhan, kita sudah diberi keselamatan bersama dengan Tuhan yang tanpa syarat. Mengapa manusia masih membuat berbagai macam syarat untuk sampai kepada Tuhan? Kristus telah menyatukan kita, bukan hanya dalam kematiannya, tetapi dalam kebangkitannya juga. Artinya, kalau Yesus menyatukan kita di dalam penderitaan, tetapi juga di dalam kebangkitannya, di dalam kemuliaannya, maka syarat-syarat yang diajarkan oleh para guru-guru yang ada pada jemaat Kolose, yang menekankan pada hal-hal yang lampau, itu tidak lagi bisa dibenarkan. Demikian kata Paulus, kalau kita boleh sederhanakan. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana? Paulus mengarahkan kepada jemaat sebuah cara berpikir. Kalau kamu, artinya adalah kalau kamu percaya dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu seperti sebuah dasar. Kalau kamu sekarang ini, kondisimu sekarang ini bukan lagi kondisi mati, tapi kamu ini kondisi hidup, dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya mestinya kamu tidak lagi berorientasi pada hal yang terkait dengan kematianmu dulu. Kamu harus berorientasi kepada masa-masa setelah kebangkitan yang kamu miliki bersama dengan Kristus. Yaitu apa? Keselamatan, yaitu keyakinan, yaitu kesukacitaan, yaitu kegembiraan, kebahagiaan, bahwa kita sudah hidup bersama dengan Kristus, berkenan di hadapan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, yang harus kamu kerjakan adalah hal-hal yang terkait dengan keselamatan ini, kebahagiaan ini, sukacita ini. Bukan lagi memperberat hidupmu dengan hal-hal yang harus begini, harus begitu, kalau enggak nanti begini dan sebagainya itu. Kamu fokus saja, fokus pada sesuatu yang baik, yang bisa menghasilkan kebahagiaan yang jauh lebih baik untuk hidupmu. Karena kamu orang yang sudah dibangkitkan. Kamu orang yang berorientasi pada hidup, bukan berorientasi pada kematian. Bukan orientasi kepada masalah, tetapi orientasi kepada solusi atas masalah. Secara demikianlah kalau kita berbicara tentang hal ini. Saya rasa Paulus sangat benar. Tidak hanya untuk jemaat Kolose, tapi untuk kita juga. Karena kalau kita bicara soal masalah, nanti kita berdiskusi bagaimana cara keluar dari masalah dengan berbagai macam metode yang berbeda dengan persyaratannya, maka yang terjadi adalah justru pertikaian. Banyak sekarang ini justru orang untuk mencari keadilan atau mengatakan dirinya penggerak dan penegak keadilan, tetapi yang dijadikan gaya dari mereka adalah justru mereka ini melakukan debat tentang masalah,
Mereka pikir kalau mereka semakin mempertajam masalah, memeruncing masalah, mereka pikir mereka akan menemukan apa yang paling benar, original tentang kebenaran, dan kemudian itulah keadilan. Bukankah mereka sedang menertawakan diri mereka di depan banyak orang? Saudara, tidak demikian. Orang yang bangkit tidak lagi berbicara tentang kematian. Orang yang bangkit bicara tentang apa yang dia kerjakan pada masa hidup setelah tertransformasikan diri dengan Kristus. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita ditransformasikan di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Sekarang ini, bukan nanti setelah kematian. Kalau saudara mengimani Kristus, percayalah, saudara harus hidup dan tertransformasi, harus bangkit sekarang. Apapun kondisimu, apapun situasimu, harus punya cara baru, kacamata baru dalam melihat apa yang sedang ibu bapak, saudara-saudara alami. Saya bukan orang yang sedang baik-baik saja. Saya tidak sedang baik-baik saja. Tapi bersama Kristus, saya memandang ketidakbaikan dan ketidakbaik-baikan saja itu dengan cara yang berbeda. Cara di mana kita harus berorientasi pada solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita sudah orang yang dibenarkan. Kita tidak bisa lari, tapi kita harus berbalik dalam hidup ini untuk menghadapi kehidupan ini dengan cara baru Kristus. Tanggung jawab, keyakinan, kerjasama, penghargaan terhadap kebaikan-kebaikan orang lain. Tidak mempersoalkan masalah. Orang lain mungkin menambah masalah saudara. Orang lain mungkin menilai saudara dengan permasalahan-permasalahan yang saudara tidak tahu, yang menurut mereka masalah. Seringkali itu mengubah fokus kita. Bangkit bersama dengan Kristus. Jangan mau digoyahkan lagi oleh hal semacam itu. Banyak saudara-saudara penganjur-penganjur palsu, penganjur-penganjur, penasihat-penasihat yang membawa saudara kepada seolah-olah ini benar nih, omongannya ini benar. Tapi saudara sedang dibawa pada persyaratan-persyaratan balik di masa yang lalu. Sudah dibawa pada kesulitan-kesulitan. Padahal Kristus itu membebaskan tanpa syarat. Membebaskan tanpa syarat. Allah membebaskan kita bersama dengan Kristus yang bangkit tanpa syarat. Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita. Tuhan yang juga kasih setianya diwartakan oleh Kristus, di mana kita dibangkitkan bersama dengannya. Sekarang ada dalam kondisi kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah. Nampaknya Paulus sengaja memberikan aksen dogmatis di sini. Duduk di sebelah kanan Allah bukanlah statement objektif historis, tapi itu adalah pernyataan teologis dogmatis, di mana menunjukkan bahwa di sebelah kanan Allah adalah melakukan hal-hal yang memang berkenan kepada Allah. Kalau saudara punya tangan kanan itu pasti bukanlah orang yang sedang mencoba licik terhadap diri saudara, atau orang yang membantah-bantah, atau orang yang justru malah tidak sesuai dengan keinginan saudara. Tidak. Kalau saudara punya tangan kanan atau saudara menjadi tangan kanan dari seseorang, artinya saudara akan melayani kepentingan dari orang di mana saudara mengabdi, memberikan posisi saudara sebagai tangan kanannya. Atau orang tangan kanan saudara itu mestinya melayani saudara, bukan melayani dirinya sendiri. Nah, saudara, kita bersama dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Kristus yang menyatakan kasih setianya secara sempurna itu. Kasih setia Tuhan secara sempurna itu. Itu juga harus menjadi Kristus yang mentransformasi hidup kita. Sehingga kita dalam hidup ini menjadikan orang-orang yang juga memiliki gairah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Sebagai tangan kanan Tuhan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, carilah
pikirkanlah berbagai perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara sepele. Ya kalau saudara melihat YouTube, melihat medsos, ya itu untuk hiburan, perkara-perkara sepele ya, bantah-bantahan, diskusi. Tapi apakah itu mengubah masyarakat kita menjadi lebih baik? Atau justru itu tidak sedang mempermalukan diri kita? Nah saudara kok ikut-ikutan? Ikut membahasnya dengan serius. Nah saudara kok ikutikan caranya melakukan pertimbangan-pertimbangan gereja dengan cara-cara yang konyol seperti itu? Mencari kebenaran, membantah-bantah kebenaran dengan cara-cara yang seperti itu. Pasti saudara tidak meremehkan kebangkitan. Kalau kita sedang menghidupi kebangkitan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, beyond your problem. Ya, transformed your problem. Ya, mentransformasikan masalahmu menjadi sebuah pekerjaan kebenaran yang menjadikan orang merasa ada perjalanannya yang kelihatannya lambat, tetapi dampak perubahannya konsisten, luar biasa, dan menjanjikan sesuatu untuk direfleksikan, direnungkan, bahkan diikuti dan bahkan dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau ada saudara-saudara yang punya masalah dengan saudara, jangan langsung ya, bahas masalahnya itu sampai dia terluka-luka lagi. Pakailah kacamata kebangkitan. Apa yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan dia juga dari masalahnya? Karena sudah dibangkitkan. Saya rasa logika keimanan kita sama seperti bangsa Israel. Ketika hai orang Israel, bukankah kamu sudah dikeluarkan dari tanah Mesir? Maka kamu pun harus mengeluarkan atau membebaskan orang dari tanah Mesir. Dulu kamu sebagai orang asing, maka kamu juga jangan membuat orang lain menjadi orang asing. Kamu harus memberikan mereka tumpangan, memberikan mereka kesempatan dari bagian keluarga kalian. Itulah iman, itulah keselamatan. Kamu dibangkitkan, kamu dibebaskan, ya maka kamu harus membebaskan orang lain. Saya kira itulah perkara-perkara yang di atas. Kita akan mengakhirinya, saudara-saudara. Kita tidak akan berpanjang-panjang. Kita akan mengakhirinya dengan mengingat satu hal. Saudara, menurut Rasul Paulus sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi ukurlah setiap pembahasan di dalam kehidupan Anda hanya dengan cara pandang ini. Apakah itu sudah sesuai dengan kriteria memandang masalah dengan cara perkara yang di atas tadi, atau saudara sedang mempersoalkan remeh-temehnya gitu istilahnya sesuatu yang ya trivial, sesuatu yang sepele, sesuatu yang nggak jelas gitu, hanya untuk debat-debat kusir, debat-debat yang hanya cari kemenangan, hanya cari upaya menjengkelkan, cari sensasi. Sayang sekali kalau hartamu digunakan untuk itu. Sayang sekali kalau pikiran-pikiranmu digunakan untuk itu. Sayang sekali kalau keluargamu kamu pertaruhkan hanya karena sensasi dan seperti itu, dipermalukan. Sayang sekali kalau diri dan kesempatanmu yang terbatas itu hanya digunakan untuk menangisi, meratapi, mempersoalkan masalah dan persoalan-persoalan hidupmu. Karena kamu sudah bangkit. Berapapun kamu punya hari, berapapun kamu punya kesempatan, kerjakanlah dalam semangat kebangkitan, menemukan perkara di atas bersama dengan Kristus, supaya hidup menjadi tertransformasikan setiap hari, dan kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Ukurannya mudah, meskipun tidak ya mudah itu bukan berarti kemudian gampang, maksud saya simple. Yang saya maksudkan, ukurannya sederhana. Ukurannya adalah, kalau seperti Yesus sendiri katakan, kalau kamu merasakan sejahtera, merasakan damai dalam hatimu, maka mestinya solusi yang kamu pikirkan dan keluarkan adalah solusi Kristus. Solusi yang berasal dari perspektif Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa.
Saudara-saudara, hiduplah dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Nyatakan bahwa keputusan-keputusanmu adalah keputusan yang berorientasi pada hidup setelah kebangkitan. Tidak kembali pada masalah-masalah yang dulunya membuat kita mati. Karena kita tidak mau mati lagi, bukan? Tuhan berkati. Amin. Demikian saudara sahabat Petra sekalian, bersama-sama perenungan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kami harus menghidupi kebangkitan bersama dengan Kristus dan menunjukkan kriteria baru dalam hidup dan bersikap, di mana kami harus menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi dengan perspektif perkara di atas, perspektif Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa, perspektif kehidupan, perspektif kasih setia, dan bukan lagi perspektif yang mengajak kami kepada kemandekan ataupun kematian. Karena kami tidak mau mati lagi seperti dulu kala, ketika kami sudah dihidupkan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan untuk memancarkan ini dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara-saudara kesaksian firman Tuhan yang telah kita renungkan dan refleksikan bersama. Setiap pendengar, setiap kita tentu bisa melanjutkannya dengan refleksi pribadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan saya mohon pamit dan selalu senang bisa menemani Ibu Bapak Saudara berefleksi di pagi ini dalam embun pagi kita. Kiranya semua ini menjadi berkat. Dan saya sendiri, Joko Prastio, memohon maaf sekiranya dalam penyampaian pagi ini ada kesalahan yang terselip, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak. Kita masih akan berjumpa lagi dalam doa malam ini. Saya Pendeta Joko Prastio sekali lagi mohon diri, dan kiranya Ibu Bapak juga sejahtera selalu, sehat, dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, Ibu Bapak, selamat mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati.